Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang materi bahasa Inggris yang berjudul Past Continuous Tense untuk senior high school atau SMA yang akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Adhar Bayaki. In learning English grammar, of course, we will get to know tenses to find out how to make sentence. Tenses are one of the most basic materials in learning English that you should do not miss. One of them is that we learn about the past continuous tense, which function to explain an event that has been going on for a long time, but it's still happening. Nah, jadi dalam belajar grammar bahasa Inggris, pastinya kita akan mengenal tenses untuk mengetahui cara membuat kalimat. Nah, apa itu tenses? Tenses adalah merupakan salah satu materi paling dasar dalam belajar bahasa Inggris. Salah satunya, kita belajar mengenai past continuous tense yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian yang telah berlangsung lama, namun masih tetap terjadi. Nah, dari sini disimpulkan, apa itu past continuous tense? Past continuous tense is a form of tense used to express that an action is taking place for a certain time in the past. This form indicates that the action occurred before, during, and may continue after time or other action that occurred in the past. Nah, jadi apa itu past continuous tense? Past continuous tense adalah bentuk tenses, suatu tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau atau past. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum atau began before, selama, was in progress during, dan mungkin berlanjut setelah atau continue after, waktu atau aksi lainnya yang terjadi pada masa lampau. Nah, salah satu kunci dari belajar past continuous tense ini adalah kalian harus paham. You must know, you have to know about present continuous tense. Kalian harus paham tentang present continuous tense terlebih dahulu. Baru nanti kalian pada saat belajar past continuous tense, kalian tidak akan sulit untuk mempelajarinya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, she was sleeping when his parents arrived at 9 o'clock. Nah, sekarang saya jelaskan mengapa kalimat ini termasuk past continuous tense. Why this sentence use simple past continuous tense? Because of this. Kalau saya terjemahkan adalah sebagai berikut. Dia sedang tidur ketika orang tuanya datang jam 9. Nah, mengapa kalimat ini disebut past continuous tense? Karena ini berarti bahwa dia telah tidur sebelum jam 9 malam. She was sleeping when his parents arrived at 9 o'clock. Ketika orang tuanya datang jam 9. Nah, dia ini posisinya sudah tidur. Nah, atau kita sebut dengan began before. Yang kedua, masih tidur ketika orang tuanya tiba jam 9. Nah, when his parents arrived at 9 o'clock. Berarti posnya dia itu masih tidur. Nah, ketika orang tuanya datang jam 9. Nah, yang ketiga adalah dan mungkin masih tidur, masih kemungkinan ya. Kalau jam 9 sudah lewat atau yang kita sebut dengan continue after. Nah, semua rangkaian kejadian tersebut terjadi pada suatu di masa lampau, yang artinya sudah tidak terjadi di masa sekarang. Jadi misalkan kalau
kalau dia tidur jam 9, kalau sekarang misalkan jam 3 sore, nah berarti dia sekarang sudah tidak tidur lagi. Nah, jadi itu penjelasan dari saya. Nah, sekarang namanya formula past continuous tense atau yang kita sebut dengan rumus past continuous tense. To form the sentence, we must apply the past tense formula of be plus present participle morphem a to the main verb. Nah, kita harus menambah kata ing dalam kata kerja utama. Kalau kita membentuk atau membuat kalimat simple past continuous tense, hampir sama seperti present continuous tense. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut. Nah, yang pertama, dalam bentuk positive form atau rumus positif, yaitu subject plus to be was were plus verb ing. Nah, to be di sini tergantung subjeknya. Contohnya berikut. Dina was listening music. Dina mendengarkan musik. Nah, kenapa to be-nya di sini adalah was? Nah, karena subjek di sini adalah satu orang atau kata tunggal atau kata tunggal pronoun yang kita sebut dengan singular pronoun. Nah, jadi to be-nya menggunakan was. Yang kedua, listening. Nah, listening di sini berasal dari kata listen plus morphem ing. Kalau disatukan menjadi listening. Nah, music di sini adalah adverb atau kata bantuan. Kalau kita sebut dengan complement, kata bantu. Nah, itu untuk positive form. Sekarang yang kedua adalah negative form yang kita sebut dengan bentuk negatif. Rumusnya adalah subject plus to be was were plus not plus verb ing. Nah, sama seperti tadi, to be di sini berdasarkan subjeknya. Contohnya, they were not discussing the party. Kenapa di sini saya pakai were? Nah, karena subjeknya di sini merupakan kata jamak pronoun atau yang kita sebut dengan plural pronoun. Nah, jadi to be-nya menggunakan were. Nah, dan jangan lupa tanda kata lagi not. Mengapa demikian? Karena bentuknya di sini adalah negatif. Jadi dari sini ditambah kata not atau kita jadi satu menjadi weren't. Discussing berasal dari kata discuss plus morphem ing. The party is complement atau kata bantu. Nah, dan bentuk yang terakhir adalah interrogative form atau bentuk interrogatif. Rumusnya adalah to be was plus were plus subject plus verb plus complement. Nah, don't forget to add question tag. Jangan lupa dikasih tanda tanya. Nah, contohnya sebagai berikut. Were you drinking my juice 1 hour ago? Nah, were di sini sebagai to be. Kenapa sebagai to be? Were tidak was. Nah, karena lihat subjeknya. Nah, subjeknya adalah you. Nah, karena you merupakan plural pronoun. Jadi dari sini awal kalimat menggunakan were atau to be-nya menggunakan were. Nah, drinking berasal dari kata drink plus ing. Yang menjadi drinking. My juice 1 hour ago. Nah, dari sini kita sebut namanya adalah kata bantu. Oh, maaf. Kata keterangan waktu 1 hour ago. Dari sini ini adalah contoh dari past continuous tense atau contoh dari formula past continuous tense. Nah, sekarang functions of past continuous tense atau penggunaan past
continuous tense. Bentuk past continuous tense secara khusus digunakan untuk keadaan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah to show that an action took place and finishes in the past. Untuk menunjukkan bahwa suatu aksi dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Contohnya sebagai berikut. Ryan was eating lunch at 12 o'clock. Ryan makan pada pukul 12 siang karena di sini adverbnya adalah lunch. Nah, di sini saya jelaskan, berarti peristiwa ketika Ryan makan siang dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Nah, jadi pada saat ini Ryan tidak sedang makan siang. Yang kedua adalah to show that an action occurred first and was still ongoing when the second action occurred. Untuk menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi terlebih dahulu dan masih berlangsung ketika aksi kedua terjadi. Nah, biasanya berpasangan dengan kalimat simple past. Contohnya berikut. My father was watching a movie when the lamp fell on the floor. Nah, dari sini saya jelaskan. My father, ayahku, sedang menonton film ketika lampu jatuh ke lantai. Nah, jadi peristiwa my father menonton film terjadi sebelum dan masih berlangsung ketika lampu jatuh ke lantai. Nah, kedua bagian peristiwa tersebut terjadi di masa lampau. Dan fungsi yang terakhir adalah, dan penggunaan yang terakhir adalah to show that two actions are taking place simultaneously, atau untuk menunjukkan bahwa dua aksi berlangsung secara bersamaan. Nah, di sini biasanya terdapat dua bentuk past continuous tense dalam satu kalimat. Perhatikan berikut. Sheila was talking on the phone while Alan was reading his book. Sheila berbicara ke telepon atau sedang telepon ketika Alan membaca buku. Nah, dari sini ada dua past continuous tense, yaitu Sheila was talking on the phone dan Alan was reading his book. Dari sini saya jelaskan kalau Sheila sedang membaca Sheila sedang berbicara di telepon ketika Alan sedang membaca bukunya. Nah, kedua peristiwa ini terjadi pada saat yang bersamaan di masa lalu atau masa lampau. Nah, sekarang penggunaan conjunction while, when, as soon as. Nah, given that the sentence do not always stand alone and are generally accompanied by a simple past tense, it's important to know the use of while, when, and as soon as adverb of time that are often formed in the past continuous tense sentence. Nah, mengingat kalimatnya tidak selalu berdiri sendiri dan umumnya ditemani oleh kalimat simple past, maka penting untuk mengetahui penggunaan while, when, dan as soon as sebagai keterangan waktu yang sering dijumpai pada bentuk kalimat past continuous tense. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, while menunjukkan bahwa suatu aksi yang mengikutinya sedang berlangsung. Oleh karena itu, keterangan waktu while selalu diikuti oleh bentuk past continuous tense. Contohnya sebagai berikut. Nah, while she was getting ready for work, her baby fell from bed. Saat dia sedang bersiap-siap untuk kerja, bayinya jatuh dari tempat tidur. Nah, berarti
kegiatan di mana dia bersiap-siap untuk kerja terjadi sebelum dan masih berlangsung ketika bayinya jatuh dari tempat tidur. Nah, itu untuk penggunaan conjunction while. Sekarang yang kedua, penggunaan conjunction when, yaitu menunjukkan suatu aksi yang terjadi pada satu spesifik waktu. Nah, oleh karena itu, umumnya diikuti oleh bentuk simple past tense. Dari sini, perhatikan contoh. Her baby fell from bed when she was getting ready for work. Nah, bayinya jatuh dari tempat tidur ketika dia bersiap-siap untuk bekerja. Dari sini saya jelaskan kejadian di mana bayinya jatuh dari tempat tidur pada satu spesifik waktu di masa lalu, sehingga when lebih tepat untuk digunakan daripada while. Yang ketiga adalah as soon as. Nah, berfungsi sama seperti when, namun lebih mempunyai arti segera setelah. Umumnya diikuti oleh bentuk simple past tense. Sebagai contoh berikut. As soon as she found out that her baby fell, she put her baby back into bed. Nah, penjelasannya adalah sesegera setelah dia mengetahui bahwa bayinya jatuh, dia mengembalikan bayinya ke tempat tidur. Jadi, bentuk kalimatnya umumnya diawali dengan oleh keterangan waktu while ketika berada dalam kalimat kompleks atau kalimat yang terdiri dari dua independent clause. Ya, biasanya dihubungkan dengan conjunction. Namun, while juga sering diikuti oleh kalimat past continuous. Umumnya pada percakapan sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana cara kita membedakan simple past tense dengan simple past continuous tense? Yaitu dilihat dari fungsinya. Simple past tense berfungsi sebagai for actions that have occurred repeatedly or regularly in the past, untuk aksi yang terjadi berulang-ulang atau secara reguler di masa lampau. Contohnya sebagai berikut. Sheila usually walk to her campus. Sheila biasanya berjalan ke kampus. Ini terjadi di masa lampau. Nah, sedangkan dalam bentuk past continuous tense, ini berfungsi sebagai untuk aksi yang berlangsung pada masa lampau, bukan lagi berulang-ulang. Nah, contohnya sebagai berikut. Sheila was waiting for rain to stop yesterday. Sheila menunggu hujan berhenti kemarin. Nah, yang kedua adalah to express a state that occurs quickly, once and generally as an interim when paired with the past continuous form. Untuk menyatakan keadaan yang terjadi secara cepat satu kali dan umumnya sebagai interupsi ketika berpasangan dengan bentuk kalimat past continuous tense. Contohnya, Sheila broke her leg while she was skiing. Sheila mematahkan kakinya ketika dia sedang bermain ski. Yang kedua adalah state the situation that took place at the time an interruption was made, generally paired with the simple past form. Nah, sedangkan dalam past continuous tense untuk menyatakan situasi yang berlangsung pada saat suatu interupsi yang dilakukan, umumnya berpasangan dengan bentuk kalimat simple past. Nah, contohnya berikut. Sheila was reading a book when her mother called her to eat dinner. Sheila sedang membaca buku ketika ibunya memanggil dia untuk makan malam. Nah, sama dengan bentuk present continuous, kata kerja statis atau status verb umumnya tidak digunakan dalam kalimat past continuous tense karena tidak dapat mendeskripsikan suatu aksi.
Baiklah, jadi itu adalah penjelasan dari simple past continuous tense. Jika ada kata salah, mohon maaf. Jika ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.